Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Mahasiswa, mahasiswiku yang mengambil mata kuliah retorika dakwah, alhamdulillah kita memasuki pertemuan yang kedua setelah kemarin kita masuk pada materi pengantar studi atau mengenal sekaligus mengenal tentang mata kuliah retorika dakwah dan kemudian kontrak belajar yang akan kita lalui selama satu semester ini. Pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk lebih dalam memahami tentang apa itu retorika dakwah. Maka di sini kita mengetahui, mencoba untuk mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan retorika dakwah. Dalam beberapa pengertian, retorika dakwah adalah seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain melalui pesan terhadap dakwah yang telah disampaikan. Sehingga sesungguhnya retorika dakwah ini merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang ingin membahas bagaimana cara menyampaikan pesan kepada orang lain melalui seni berbicara agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik dan mampu memberikan pengaruh positif sebagaimana yang diharapkan dari si pembicara tersebut. Dalam bahasa Inggris, retorika disebut dengan istilah retorik. Dalam bahasa Latin disebut dengan retorika. Secara etimologi, retorika disebut dengan istilah the art of using language effectively. Maksud daripada kalimat ini, retorika itu adalah seni dalam menggunakan bahasa secara sempurna, secara efektif. Istilah seni dalam penggunaan bahasa dikenal juga dengan istilah public speaking. Public itu di tempat umum, speaking itu bisa dimaknai dengan berbicara. Artinya berbicara di tempat publik atau seseorang berbicara dan pembicaraannya didengarkan oleh orang banyak, khalayak banyak, atau di depan publik. Aristoteles mendefinisikan retorika dengan kalimat the art of persuasion. Maka dalam retorika, suatu uraian atau penjelasan harus singkat, padat, jelas, dan meyakinkan kepada audiens. Oleh sebab itu, retorika ini dianggap sebagai sebuah keahlian, harus dilatih, harus dipelajari, dan bahkan dimengerti bagi siapapun yang hendak berbicara di depan umum untuk melakukan sebuah kegiatan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Retorika atau retorik secara harfiah artinya berpidato atau kepandaian berbicara, yang kini lebih dikenal dengan istilah public speaking, sebagaimana diuraikan di atas.
cenderung dipahami sebagai permainan kata-kata. Saya sebenarnya tidak suka menggunakan istilah omong kosong, karena ini merupakan keahlian. Tidak semua orang bisa mengolah kata dengan indah yang menyebabkan orang lain itu terpengaruh terhadap apa yang dikatakan. Maka orang yang pandai berbicara itu disebut juga, ada yang menyebut dengan istilah orator, membangkitkan gairah semangat, yang bermodalkan kata-kata yang menggebu-gebu. Dalam bahasa Inggris, permainan kata-kata ini disebut dengan istilah word games. Namun, retorika ini juga dapat dimaknai dengan istilah propaganda, yaitu mempengaruhi atau mengendalikan pemikiran dan perilaku orang lain. Indah bukan? Hanya dengan sebuah bahasa mampu mengendalikan pemikiran seseorang. Indah bukan? Melalui kemampuan berbicara, mampu membentuk perilaku seseorang. Maka dia akan, orang di sini disebut dengan istilah motivator. Luar biasa. Teknik propaganda yang disebut di atas tadi dengan istilah word games terdiri dari name calling, pemberian julukan buruk melalui labeling theory. Maksud daripada pemberian julukan buruk ini deskripsi yang hendak diberikan kepada objek yang hendak dibicarakan dengan julukan atau label-label tertentu. Harapannya, mustamik atau pendengar menjadi tertarik terhadap apa yang hendak dibicarakan oleh orang tersebut. Misalnya, kita melabelkan orang yang dibenci, makhluk yang dibenci oleh Allah, dan jelas dia adalah makhluk yang akan menempati tempat yang paling buruk, disebut dengan istilah setan, iblis. Nah, label itu kemudian kita sematkan kepada mereka yang memiliki perilaku buruk karena kejahatan yang dimilikinya, seolah-olah sifat manusiawinya sudah hilang dan kemudian dia sudah merubah dirinya menjadi seorang setan. Yang kedua disebut dengan istilah glittering generality. Ini kebalikan dari name calling, yakni penjulukan dengan label asosiatif bercitra baik. Sehingga menyebabkan seseorang tersebut mampu memberikan asosiatif yang melekat dalam bentuk kebaikan-kebaikan terhadap orang tersebut. Orang yang misalnya kita ketemu dengan orang yang gemar bersedekah, kita kita memberikan label kepada dirinya dengan istilah dermawan. Orang itu sangat dermawan sekali karena gemar dia bersedekah itu kemudian memberikan label kepada orang tersebut dan melekat dengan istilah nama baru, namanya dermawan. Orang tersebut, kalau dalam istilah bahasa Jawa, mudah bergaul, sopan, tatapan matanya ramah, kan kalimat yang panjang kemudian dilingkap dari satu, maka berubah menjadi istilah sumeh.
dan seterusnya. Yang ketiga disebut dengan istilah euphemism, penghalusan kata untuk menghindari kesan buruk atau menyembunyikan fakta sesungguhnya. Contoh, orang itu khawatir dalam hubungan muamalah menyebut orang yang tidak seagama dalam tanda petik Islam dengan sebutan kafir, padahal dia bertetangga. Rasa kekhawatiran yang mengganggu proses hidup bermasyarakat ini tadi bisa diganti menjadi non-muslim. Hal ini kita temukan dalam nomenklatur yang tertulis di tanah haram. Ketika kita hendak pergi ke tanah haram, itu di jalan raya kita melihat ada sebuah petunjuk jalan yang biasanya digunakan oleh seseorang ketika hendak pergi kemana saja. Di situ tertulis syari' lil muslim wa syari' li ghairil muslim. Syari' lil muslim karena tanah haram itu yang bisa memasuki adalah orang muslim, tanah suci. Sedangkan di luar itu orang non muslim boleh untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, supaya mereka tidak masuk ke wilayah yang dilarang dalam pandangan agama, mereka mengarahkan orang tersebut supaya tidak tersesat untuk masuk ke dalam tanah yang tidak boleh dimasuki kecuali orang muslim. Tapi kemudian tidak ditulis sebagai jalan kafir, tapi ditulis dengan istilah syari' li ghairil muslim, jalan untuk orang non-muslim. Contoh lain misalnya, ada orang ingin mengungkapkan bahwa menyebutkan suku tertentu dengan merendahkan, atau menyebut sosok objek tertentu secara individual dengan mengungkit ras yang dimilikinya. Misalnya, ras dia adalah orang kulit hitam. Kemudian dia menyebut dengan istilah, wah kulitnya hitam sekali. Itu sangat menyakitkan. Maka biasanya dirubah dengan bahasa yang lebih halus menurut teori ini. Kulitnya berwarna, bisa. Ada yang mengatakan kulitnya bukan putih. Kalau bukan putih berarti semua kulit yang bukan termasuk kepada warna putih adalah warna itu tadi. Dengan kata lain, pemilihan kata yang menyebabkan seseorang itu tidak tersinggung secara ras, golongan, dan lain sebagainya, mampu menjadikan seseorang tersebut melepas ketercanggungan antara satu generasi kepada generasi yang lainnya. Maka dari definisi di atas, retorika dakwah dapat dimaknai sebagai pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah. Dakwah ini kalau secara terminologi bahasa diambil dari kata da'ayatu, dakwatan. Maksudnya adalah mengajak. Siapa yang diajak? Mereka yang menjadi bagian daripada objek dakwah. Bagi siapa? Bagi semua orang yang terbebani untuk mendakwakan. Khususnya umat muslim. Maka dakwah di sini bagi umat muslim adalah ajakan jalan untuk menuju Tuhan. Disebut dengan istilah sabili rabbi. Maka An-Nahl menyebut secara jelas ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah dan seterusnya. Sabili rabbi di sini jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan kesempurnaan.
yang di dalamnya memuat seluruh pesan kebaikan, baik itu berlaku secara personal maupun berlaku kepada secara halayak umum, tidak individual lagi. Demi menciptakan apa? Segala macam keteraturan, kebaikan, kebersamaan yang diciptakan oleh manusia itu adalah bagian daripada jalan Tuhan. Sabili Rabbi. Maka dari sini kalau kita bisa lihat secara mendalam lagi, seorang yang menyatakan pendakwah, maka orientasi yang dibangun dalam retorikanya adalah jalan menuju Tuhan. Jalan untuk mengajak seseorang itu beribadah kepada Allah. Ibadah ini tidak bisa dimaknai dengan kita melaksanakan sholat, zakat saja. Karena ibadah ini diterjemahkan, dijelaskan. Kullu ma yuhibbullah ta'ala min ibadihi. Segala sesuatu yang disukai oleh Allah SWT dari hamba-hambanya. Apa itu? Perkataannya lemah lembut, penuh dengan kata-kata yang memuliakan orang lain, tidak merendahkan, mampu tawadhu, yang di dalam Al-Quran dijelaskan begitu banyak. Bahkan dalam jalan pun itu kita diatur supaya tidak mengganggu orang lain. Waqsid bimasjika. Kemudian kita dilarang untuk memata-matai orang lain, wala tajassasu. Ini adalah merupakan gaya yang ingin disampaikan. Jalan Tuhan ini begini. Kalau kamu ingin menuju kepada Tuhanmu, maka ciptakan segala sesuatu yang tidak menyebabkan seseorang itu menjadi buruk karena keberadaanmu. Atau karena ajakan-ajakan yang telah engkau ajakkan kepada mereka. Nah, inilah yang kemudian acuan bagi pelaksana retorika dakwah. Maka tujuan retorika dakwah itu secara umum dapat dilihat dengan dua bagian. Pertama, retorika dakwah itu berisi anjuran yang dikenal dalam teori retorika disebut dengan istilah suasio, yaitu al-amru bil ma'ruf, perbuatan untuk menuju kepada sesuatu yang ma'ruf. As-su'al mimma yata'allaq bihadzal kalam. Jadi pertanyaan yang muncul dengan kalimat ini adalah, apa itu definisi ma'ruf? Ma'ruf ini sebagian ulama menafsirkan adalah jalan kebaikan dari Tuhan. Ada yang menafsirkan keimanan, ketakwaan, dan seterusnya. Dengan kata lain, orang yang ingin beramar ma'ruf itu adalah memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengajak seseorang itu agar seseorang itu masuk kepada kebaikan dalam perspektif yang universal, sehingga mampu diterima oleh orang yang mendengar. Maka narasi-narasi yang dibangun adalah narasi-narasi yang bersifat kepada Tuhannya, mengikuti ajaran Tuhan, bukan kemudian menentang daripada ajaran-ajaran yang Allah sendiri telah memberikan perintahnya dan tertulis di dalam Al-Quran. Yang kedua disebut dengan istilah disuasio, yaitu penolakan. Kalau di atas adalah anjuran, yang kedua adalah penolakan. Nah, mungkin berkaitan dengan sesuatu yang tidak relevan dengan salah satu kelompok, kemudian mengakibatkan kezaliman bagi orang lain, kesempitan rezeki bagi orang lain, kemudian memunculkan konflik dan permusuhan,
jika dibutuhkan narasi-narasi yang menolak demi kebaikan. Maka an-nahyu 'anil munkar. Nahyu itu larangan dari perbuatan yang mungkar. Kalau di atas itu menuju pada iman, di bawah bisa kita katakan menuju kepada kekafiran, keingkar kepada Allah. Kufur atas nikmat Allah, yang kemudian dilawan katakan dengan syukur, dan sebagainya. Maka kalau kita lihat, apa sih dasar-dasar retorika dakwah? Yang pertama surat An-Nahl, ayatnya 125, ini sangat masyhur di kalangan para mubalik, yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi kita diminta untuk menyeru kepada jalan Tuhan melalui metode hikmah, pengajaran yang baik, dan kemudian melakukan diskusi, perdebatan untuk menemukan sebuah kesimpulan positif. Maka kalau kita lihat lebih mendalam, desainnya yang namanya ud'u ila sabili rabbi itu serulah, siapa yang diminta ini? Manusia yang beriman pada Allah tentunya, kepada jalan Tuhanmu, jalan Allah, yakni disebut dengan istilah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa dan seterusnya. Inallahu sari'ul hisab. Nah, yang kedua tertulis itu bil hikmah. Bil hikmah ini dengan hikmah, yakni dengan ucapan yang benar, mengandung hikmah. Pendapat lain mengatakan yakni dengan bukti-bukti yang mampu menimbulkan keyakinan terhadap orang yang diajak berbicara. Tahap berikutnya ada namanya mau'izatul hasanah, yang dikenal dengan istilah pelajaran yang baik, pengajaran yang baik, yakni ucapan yang baik dan indah bagi pendengarnya, meresap kepada hati sehingga dapat meyakinkan dan menjadikan apa yang disampaikan itu seseorang menjadi mau untuk mengamalkannya. Ini luar biasa, dibutuhkan kemampuan yang tidak menyebabkan seseorang itu menjadi tidak nyaman atas apa yang kita ucapkan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik atas ketidaksesuaian, atas apa yang diajarkan, sehingga merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Maka perlu di situ adalah solusi alternatif yang menyebabkan seseorang itu menjadi nyaman atas apa yang sedang dia kerjakan. Yang kedua, dasar kedua adalah hadis Nabi, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Wakila ada yang mengatakan qulubihim. Maksudnya adalah seni itu harus sesuai dengan kadar orang yang diajak bicara. Dalam hadis Nabi tertulis khatibun nasa ala qadri ukuli. Jadi orang dikatakan cerdas dalam retorika itu karena kemampuan dia menyampaikan pesan di dalam seluruh jajaran yang dia hadapi, jajaran atau jenjang. Maka kalau kita lihat lebih mendetail, objek dakwah menurut khatibun nasa ala ukulihim yuqassim ila
salah satu aksam, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan istilah cerdik cendekiawan, yang cinta kebenaran. Orang semacam ini biasanya berpikirnya kritis dan cepat, serta tanggap terhadap dinamika yang berkembang di sekeliling Anda. Maka harus dihadapi dengan hikmah, yakni dengan alasan-alasan, dalil, hujah yang dapat diterima oleh kekuatan akal mereka. Yang kedua, ada golongan disebut dengan golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang lebih tinggi. Mereka ini dipanggil dengan mau'izatul hasanah, yaitu dengan ajaran dan didikan yang baik-baik, dengan ajaran-ajaran yang mudah dipahami. Ada golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan tersebut. Mereka ini dipanggil dengan istilah mujadalah billati hiya ahsan, yakni dengan bertukar pikiran guna mendorong supaya berpikir secara sehat. Yang ketiga, dimanapun orang berada, membutuhkan kemampuan atau skill yang perlu untuk dilatih. Maka di dalam beberapa literatur dijelaskan manusia itu bermacam-macam. Ada sukunya, ada rasnya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika seseorang tersebut terlalu bersikukuh dengan ideologi yang melekat dalam organisasi, lingkungan dan sebagainya, maka dia akan merupakan karir yang berada di rumah. Maka di sini perlu ada pendekatan secara persuasif yang mampu menyebabkan seseorang itu menjadi nyaman. Nah, disinilah yang kemudian kalau kita amati gaya bahasa retorika itu ada metafora, monopoli semantik, ada fantasi, ada labeling, ada kreasi citra, kata topeng, kategorisasi, dan kemudian gobbledygook, disebut dengan istilah kata-kata berbelit, kemudian dijadikan kamus. Dari kamus itu akan lahir banyak informasi-informasi terkait bahasa yang sedang kita pelajari. Dan yang ketiga, yang terakhir maksud saya, disebut dengan istilah apotrof, pengalihan amanat dengan menggunakan proses, kondisi, pihak lain yang tidak hadir sebagai orang yang bertanggung jawab kepada sesuatu yang sedang dipermasalahkan. Maka prinsip retorika dakwah itu, dakwah Islam adalah kewajiban seluruh umat muslim. Dan kemudian dakwahnya itu robaniyahnya ke jalan Allah. Nah, kemudian dipadukan dengan cara mengajaknya itu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Maka cara hikmah ini adalah sebuah seni atau kemampuan yang lahir dalam diri seorang murid mungkin, atau masa-masa yang lain. Cara hikmah ini adalah sering terlihat dari gaya biasa bicaranya, bahasanya ramah, kemudian mampu memperhatikan tingkat kemampuan dalam menyerap informasi. Nah, dalam hal ini kemudian kedudukan, pekerjaan, kemudian gerakan yang lainnya semuanya sama. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu menjadi lupa, karena ya harus orang dai itu urusnya semacam ini. Nah, kemudian melekat dengan politik dan seterusnya. Nah, ini ada karakteristik retorika. Jadi menyeru kepada pesan spiritual, namun tidak melemahkan material. Kedua-duanya adalah berkaitan, saling melengkapi, dan seterusnya. Memikat dengan idealisme dan memperdulikan realitas.
mengajak pada keseriusan dan konsistensi, dan tidak melupakan istirahat, ya menghibur diri dan berhibur. Yang keempat, berorientasi futuristik ke masa yang akan datang. Jadi tidak dihabiskan waktunya untuk berbicara di masa lalu. Boleh menggunakan itu untuk introspeksi dan melakukan sebuah pembelajaran pada tingkat lanjutan dengan teori dan metode yang sudah dikembangkan oleh para dosen, oleh para pengajar. Kemudian memudahkan dalam berfatwa dan mengembirakan dalam berdakwah. Ini item-item ini kan adalah item-item yang mampu menyebabkan seseorang tersebut menjadi termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Yang nomor 6 adalah menolak aksi teror yang terlarang dan mendukung jihad yang disyariatkan seperti menuntut ilmu, menginfakkan harta, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, inilah yang kemudian dalam pertemuan ini kita mengenal beberapa variabel pemahaman kita tentang retorika dakwah, arahnya mau kemana, gaya bahasa retorika dakwah, susunannya seperti apa, dan sebenarnya prinsip yang hendak dibangun oleh retorika dakwah itu apa saja. Di sini diuraikan lebih detail supaya kemudian menjadi karakteristik daripada retorika dakwah itu sendiri. Maka di sini ada 6 item yang bisa menjadi rujukan kita dalam apa? Dalam memahami retorika dakwah. Saya kira pertemuan lanjutan ini cukup sampai sekian, dan kemudian dipantau terus informasi-informasi yang berkaitan dengan mata kuliah yang kita pelajari saat ini. Sekian dari saya. Ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.